Shabbat Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Elohim. Hag Sameah. Baruch Hashem. Ya, tadi di dalam Sabat School sudah disinggung juga tentang Sabat Kol Hamoed. Barusan Bapak Gembala juga sudah menyinggung kembali tentang Syabat Kol Hamoed ya. Jadi apa sih artinya Kol Hamoed? Seperti tadi saya katakan, Kol itu artinya kerja. Hamoed itu adalah hari-hari raya milik Elohim. Jadi artinya bangsa Yahudi itu sebagai pemegang perintah yang pertama, dia diperkenankan bekerja pada Syabat Kol Hamoed. Tetapi tentunya pekerjaannya itu berbeda dari pekerjaan ketika bukan hari raya. Jadi pekerjaan yang bisa dilakukan pada hari raya misalnya apa? Mereka bisa menyalakan listrik, mereka bisa mengendarai mobil, mereka juga bisa memasak. Dan biasanya keluarga-keluarga Yahudi dia menggunakan waktu ini, Syabat Kol Hamoed ini sebagai waktu liburan keluarga. Saya sudah beberapa kali datang ke Tanah Perjanjian ya, dan beberapa di antaranya itu adalah pada waktu hari-hari raya. Misalnya Sukot, Rosh Hashanah di sana ya, dan pada waktu hari raya Sukot yang panjangnya itu kurang lebih sama seperti masa raya Pesak yaitu 8 hari, maka di tengah-tengah perayaan kita melihat orang-orang Yahudi itu yang melakukan piknik keluarga dan mereka bersukacita, mereka bermain di sana, menikmati hari-hari libur di dalam hari raya yang ditetapkan oleh Adonai Elohim ya. Jadi itu artinya Sabat Kol Hamoed. Jadi biasanya Kol Hamoed ini harinya itu ada di tengah-tengah. Jadi kalau 2 hari pertama itu sama sekali tidak boleh bekerja, demikian juga dengan 2 hari yang terakhir, tetapi di tengah-tengahnya maka bangsa Yahudi itu bisa melakukan sesuatu seperti yang tadi saya sebutkan. Ya, nah baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari ini tadi juga sudah dikatakan oleh Bapak Gembala bahwa tidak ada parasa yang akan dibahas. Tetapi karena ini sedang masa raya Pesak atau roti tidak beragi, maka firman Tuhan yang akan disampaikan itu adalah seputar Pesak dan juga seputar roti tidak beragi. Nah, Saudara, setiap kali memasuki hari raya Pesak, ada saja orang yang bertanya, Pesak atau Paskah itu dirayakan tanggal 14 Nisan atau 15 Nisan. Kalau toh ada yang mengerti 14 Nisan, tetapi mereka juga masih tidak mengerti rentetannya ke sana gitu ya. Lalu kemudian pertanyaan berikutnya adalah kapan Yesua merayakan jamuan Pesak terakhir? Tanggal 14 atau 15 Nisan. Lalu mengapa kita Gereja Kehilat Mesianik Indonesia melakukan Pesak itu pada tanggal 15 Nisan? Kita kembali kepada firman Tuhan, kita buka kitab suci kita. Saya mengajak saudara ke kitab Keluaran. Ya, kitab Keluaran kita akan baca Keluaran pasal 12 ayat 1 sampai 8. Keluaran pasal 12 ayat 1 sampai 8 saya akan baca untuk saudara. Berfirmanlah Adonai kepada Moshe dan Aharon di tanah Mesir. Bulan inilah, yaitu bulan Nisan, akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini diambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor menurut jumlah jiwa.
tentang anak domba itu, kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Ayat 5, anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga, yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit. Nah, itulah bagian kitab suci di mana Adonai Elohim memerintahkan bangsa Israel melalui Moshe dan Aharon, ya. Mereka harus menyiapkan anak domba yang berumur setahun dan tidak bercacat, dan mereka harus mengurungnya mulai dari tanggal 10 Nisan, kemudian nanti pada tanggal 14 Nisan anak domba itu harus disembelih pada waktu senja. Ya. Nah, pada waktu senja itu kira-kira jam berapa, Bapak Ibu Saudara? Ada yang tahu? Iya, pada waktu senja itu adalah jam 3. Senja, bukan petang ya. Dan kita tahu bahwa orang Yahudi dia mempunyai 3 jam doa. Dimulai dari Ma'arif, Saharit, dan Minha. Ingat bahwa pergantian hari di dalam kalender Ibrani itu dimulai dengan petang. Jadi jam doa pertama bagi bangsa Yahudi itu adalah Ma'arif. Ya. Dan kemudian kita tahu Rabi Shaul di dalam 1 Korintus pasal 5 ayat 7 dia menulis bahwa Yeshua HaMasyiah adalah anak domba Pesak. Dan dia harus mati bersamaan dengan orang Yahudi menyembelih domba Pesak pada tanggal 14 Nisan senja, yaitu jam 3 senja, bukan petang ya. Senja dan petang itu berbeda ya. Dan kemudian kita membaca bahwa Yeshua HaMasyiah dia merayakan jamuan Pesak terakhir tanggal 14 Nisan. Saudara bingung? Enggak? Enggak? Udah nangkep? Kalau gitu saya turun ya, gak usah khotbah ya. Iya saudara ya. Jadi dalam kalender Ibrani seperti saya katakan, perubahan hari atau pergantian hari itu dimulai dengan petang. Ya, jadi petang, malam, pagi, siang, senja. Oke, nah udah mulai udah mulai lebih mengerti lagi ya. Jadi Yeshua HaMasyiah dia melakukan seder Pesak 14 Nisan petang, itu artinya di awal hari. Ya, nangkep? Yeshua HaMasyiah dia melakukan jamuan Pesak tanggal 14 Nisan, artinya di awal hari. Sedangkan anak domba disembelih pada senja. Ingat, petang, malam, pagi, siang, senja. Yeshua HaMasyiah dia melakukan jamuan Pesak di awal hari, yaitu petang tanggal 14. Sedangkan anak domba Pesak, ya tanggal 3 senjanya. Ya, jadi ngerti ya? Ya, yaitu jam 3 bersamaan dengan bangsa Israel diperintahkan oleh Adonai Elohim untuk membawa korban terakhir, yaitu korban Minha.
Jadi Adonai Elohim memerintahkan bangsa Israel untuk memberikan 2 korban dalam 1 hari, yaitu pada waktu doa Sakarit dan doa Mincha. Yesua HaMasiah sebagai korban, sebagai anak domba Pesak, dia harus pas, tumplek, blek, mengikuti perintah-perintah, mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh Adonai Elohim. Kalau dia tidak menggenapi perintah yang dikeluarkan oleh Adonai Elohim, maka dia tidak layak disebut sebagai anak domba Pesak, dia tidak layak disebut sebagai anak domba Elohim, karena tidak pas. Ya, saya harap saudara mengerti ya. Nah, kemudian bagaimana dengan Markus 14 ayat 12 dan Lukas 22 ayat 7? Coba kita buka Markus 14 Markus, oke. Markus pasal 14 ayat 12. Saya akan baca. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, pada waktu orang menyembelih domba Pesak, murid-murid Yesua berkata kepadanya, "Ke tempat mana engkau kehendaki kami pergi untuk mempersiapkan perjamuan Pesak bagimu?" Ya, di sini coba perhatikan, pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi. Itu tanggal berapa? Tapi kemudian sini pada waktu orang menyembelih domba Pesak. Ya, jadi di sini ada 2 tanggal, saudara. Pesak itu dirayakan cuma 1 hari. Sedangkan roti tidak beragi itu dirayakan selama 7 hari. Jadi adalah kebiasaan orang mengatakan bahwa itu adalah hari raya roti tidak beragi. Yang di dalamnya notabene Pesak masuk di situ. Gitu ya. Nah, jadi pada hari pertama yaitu kapan? 14 petang. Ya, 14 petang dari hari raya roti tidak beragi pada waktu orang menyembelih domba Pesak. Domba Pesaknya sudah disembelih atau belum? Belum. Karena baru nanti petang. Baru nanti senja jam 3. Ya, oke, kalau kita ngikutin kalender kita nih sekarang, itu benar seperti Pak John, besoknya artinya. Jadi Yesua dia melakukan jamuan Pesak terakhir itu pada tanggal 14 Nisan petang. Balik lagi, pada awal hari 14 petang. Sedangkan domba Pesak itu disembelih pada 14 senja. Ya. Nah, demikian juga dengan Lukas 22 ayat 7, penjelasannya sama, saudara. Jadi saudara jangan bingung, loh ini kok Markus ngomong begini, Lukas ngomong begini, semuanya sama penjelasannya seperti tadi saya katakan ya. Karena apa? Karena baik Markus maupun Lukas, dia menulis itu based on Keluaran pasal 12. Enggak mungkin keluar dari situ. Base-nya apa? Pikirannya dia sendiri? Tidak. Sama seperti Yesua HaMasiah, dia mengajarkan kepada murid-muridnya itu adalah Torah, saudara. Sekali lagi saya katakan, Injil itu belum ditulis. Ya, tetapi sekali lagi Markus dan Lukas dia tidak mungkin menulis tentang hari raya Pesak, tentang hari raya roti tidak beragi, bertentangan dengan apa yang diperintahkan oleh Adonai Elohim kepada Mose dan Aharon di dalam Keluaran pasal 12. Ya. Nah, jadi sekarang kalau misalnya tanya, kapan dimulainya hari baru dalam kalender Ibrani? Petang hari. Oke?
Lalu kapan Yesua merayakan Pesak terakhir? 14 petang. Pakai petangnya. Lalu kapan Yesua HaMasiah mati sebagai anak domba Pesak? 14 senja. Ya, oke. Jadi nanti tahun depan gak akan ada yang bertanya lagi, gak akan ada yang bingung lagi, saudara. Jadi case close, oke? Tos, case close ya. Oke, nah sekarang kita akan melangkah ke hal yang berikutnya, yaitu Pesak versus Easter. Ya, Pesak versus Easter. Nah, Kristen bangsa-bangsa, nanti kalau masih belum ngerti, kan ini ada di YouTube ya, putar ulang-ulang sampai saudara ngerti. Supaya subscribernya bertambah, saudara. Oke, jadi balik lagi ya ke Pesak versus Easter. Kristen bangsa-bangsa mengenal Paskah itu sebagai hari kebangkitan Yesus Kristus, betul? Ya, saya masih ingat dulu waktu ada perlombaan cerdas cermat tentang Alkitab, ya, maka regu dari waktu itu belum GKMI, masih GBI ya. Masih denominasi yang lama gitu kan. Tapi kita udah pengajarannya udah back to Torah gitu ya. Terus diadakanlah perlombaan kuis Alkitab dalam rangka Hari Raya Paskah. Ditanya, ya, kapan Yesus Kristus mati? Ya kita jawab pada waktu Hari Raya Paskah. Terus salah katanya, bingung kan ini anak-anak sekolah minggu gitu ya. Terus kapan Yesus Kristus bangkit? Pada hari raya kebangkitan kan? Salah. Dia bilang, Yesus Kristus tuh mati pada hari raya Paskah. Lalu kematiannya apa? Jumat Agung. Makanya kemarin kita Jumat Agung, kita santai-santai aja, gak ada ibadah kan? Orang lain ada ibadah, pergi ke gereja, kita santai aja tidur, saudara. Enggak, saya mah enggak tidur, lagi sibuk urusin ini, nyiapin khotbah, saudara. Karena ini enggak gampang ini ya, enggak gampang. Tadi aja tuh untuk mengetahui 14 petang, 14 senja, itu saya berdebatnya. Aduh, alot sama Pak Ben gitu. Sampai saya bilang, udah menyerah, akhirnya saya berdoa sama Tuhan, Tuhan saya percaya Engkau sendiri yang bilang kalau misalnya kita belajar firman-Mu, Engkau akan menambahkan hikmat, kepintaran, semua hal yang positif. Saya bilang saya minta itu untuk saya, sehingga akhirnya keluar penjelasan tadi, saudara. Ya puji Tuhan. Nah jadi waktu itu saya lupa, ada Ibu, enggak ada ya. Saya lupa kita akhirnya enggak jadi juara 1 kali, ya, juara 2 atau tetap juara 1 saya enggak tahu, lupa lah ya. Ya enggak apa-apa, itu harga sebuah kebenaran, saudara. Ya. Nah jadi balik lagi, Kristen bangsa-bangsa dia mengenal Paskah itu sebagai hari kebangkitan. Sedangkan hari kematian itu disebut Jumat Agung. Nah dari mana istilah ini berasal, saudara? Ada banyak pengajaran Kristen saat ini yang sama sekali berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Yesua HaMasiah dan para rasul di abad pertama. Ya, Yesua dan para rasul dan juga jemaat gereja mula-mula, mereka itu akan bingung ketika mendengar ada istilah Trinitas keluar dari gereja, ya, baptisan bayi, baptisan percik. Tadi kan itu baptisan bayi bukan? Itu penyerahan anak, saudara, bukan baptisan ya. Lalu kemudian tadi baptisan bayi ya, baptisan percik, kemudian hari Minggu disebut hari Sabat, kemudian Paskah dirayakan dengan mencari telur, dan juga doktrin lain yang tidak ada di dalam Torah, saudara. Apakah hal ini tidak diketahui oleh Yesua? Iya, Yesua tahu. Di mana ayatnya? Coba Bapak Ibu buka Matius pasal 24 ayat 4 sampai 5 dan juga ayat 11 ya.
Jadi Yesua tahu bahwa musuh-musuhnya itu akan membunuh dia, dan bukan hanya membunuh dia tetapi juga akan mencoba melenyapkan atau menafsir ulang ajaran-ajarannya. Matius pasal 24 ayat 4 dan 5, kemudian ayat 11 saya akan baca. Jawab Yesua kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Ayat 11. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Ya. Saudara harus hati-hati, harus waspada, harus tahu isi firman Tuhan, harus tahu pengajaran Yesua supaya ya kita tidak terpengaruh oleh doktrin manusia, Saudara. Di dalam Parashat Shaf yang lalu, di situ Adonai Elohim memerintahkan agar para imam memelihara api yang ada di dalam mezbah. Ya, bagaimana supaya api itu bisa dipelihara dengan baik? Ya, imam harus bekerja. Nah, bicara apa kepada kita? Ya, bicara bahwa Adonai Elohim juga menginginkan kasih mula-mula kita itu tetap berkobar, saudara. Apapun yang saudara alami, berapa lama pun saudara sudah menerima Yesua sebagai Hamasyah. Nah, bagaimana caranya? Saya kemarin di sekolah minggu saya mengajarkan dengan berdoa, baca firman, and do the miswah, do the misvot, saudara. Ya, kalau jam doamu tidak teratur, kalau jam baca firmanmu tidak teratur, bagaimana saudara bisa melakukan misvotnya? Bagaimana saudara bisa melayani dengan semangat, dengan kasih mula-mula? Kalau saudara tidak isi itu semua, makanya pelayanannya tidak pergi kemana-mana, muter-muter didinya. Ya, saudara, yang pertama saya tanya adalah bagaimana jam doa saudara? Bagaimana jam baca firman saudara? Ya. Lalu ketika saudara sudah berdoa, saudara sudah membaca firman Tuhan dengan teratur, saudara melakukannya atau tidak? Atau cuma berhenti di sebagai pengetahuan aja? Gua tahu semuanya, kasihan deh, lo gak tahu, gue tahu. Tapi yang tahu ini tidak melakukan apa-apa. Mending mana saudara? Tahu sedikit tapi setia melakukan daripada tahu banyak tapi tidak melakukan apa-apa. Kata Pak Yusuf, tahu lebih banyak dan setia. Enggak, pilihannya enggak ke situ, Pak. Jadi jangan dikatakan GKMI mah pengetahuan Torahnya luar biasa tapi cuma omdo. Halo, saya juga GKMI loh. Aku nggak mau disebut kayak begitu dan aku bukan bagian dari itu, sorry. Ya. Nah, kita juga melihat dalam tulisan-tulisan Paulus, Petrus, Yohanes, dan juga Yudas. Bagaimana mereka berjuang melawan perubahan-perubahan sesat yang menyerang gereja mula-mula. Dan ironisnya saudara, ya, nah ini dia. Dalam beberapa kasus para penyesat ini memakai tulisan-tulisan Rabi Shaul Paulus. Memakai tulisan-tulisan Petrus, Yohanes, Yudas, dan juga rasul-rasul yang lain. Bahkan juga menyitir ayat-ayat firman Tuhan yang keluar dari mulut Mesias Yesua. Ya. Jadi mereka menyitir ayat-ayat Alkitab untuk mendukung kebenaran mereka sendiri. Untuk mendukung doktrin mereka sendiri.
Saudara bisa baca di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 16. Hari ini banyak ayat ya saudara. 2 Petrus 3 ayat 16. Saya akan baca, hal itu dibuatnya dalam semua suratnya apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini. Dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar difahami sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya, apa coba di sini? Iya, memutarbalikannya menjadi kebinasaan mereka sendiri. Sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Jadi mereka menganggap tulisan Rabi Shaul ini susah banget ya. Ya udah kita tafsir sendiri aja dah. Nah, saya mengingatkan bahwa Pak Ben, Pak Gembala itu sudah menulis buku surat Galatia. Berapa tahun yang lalu tuh Pak? Saya juga lupa. Siapa di sini yang belum memiliki buku surat Galatia? Siapa? Belum. Nanti saya kasih gratis deh. Yang ngacung cuma 2 orang loh ya, yang lain nggak ngacung. Jadi saya mau kasih satu kepada Ibu Maria, satu lagi kepada Mas Aji. Ya, resiko nggak mau ngacung, saudara. Karena nggak mau ngaku, nggak mau malu, saudara. Jelas di sini dikatakan hal itu dibuatnya dalam semua suratnya apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini. Dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar difahami. Sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutarbalikannya. Jadi alih-alih berdoa kepada Adonai Elohim, ya, mereka memutarbalikan tulisan dan pengajaran dari Rabi Shaul Paulus. Dan kalau Rabi Shaul Paulus masih hidup sekarang, saudara, maka dia tidak akan mengenali ajaran yang ada di gereja bangsa-bangsa pada saat ini. Ya, kemungkinan dia akan terkejut atau mungkin juga dia tidak terkejut ya, karena sudah dilihat oleh Rabi Shaul Paulus ketika dia masih hidup. Itu sebabnya dia menulis kepada jemaat di Galatia dalam Galatia pasal 1 ayat 6 dan 7. Galatia pasal 1 ayat 6 dan 7 saya bacakan. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada dia. Dia di sini siapa? Yesua HaMasyiah. Yang oleh kasih Mesias telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain. Yang sebenarnya bukan Injil. Galatia pasal 1 ayat 6 sampai 7. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikan Injil Kristus. Nah, ini juga menjadi catatan bagi kita semua saudara. Hal ini bukan hanya berlaku pada waktu gereja mula-mula, tapi terus berlaku sampai dengan saat ini. Makanya tadi saya kasih judul Pesak versus Easter. Ya. Nah, Yuda atau Yehuda, dia juga menghadapi pertempuran yang sama. Saudara bisa baca di dalam Yuda 1 ayat 3. Ya, sabar saudara untuk masuk ke Easter, sabar ya. Nah, pertanyaannya bagaimana iman kepada Mesias Yesua itu bisa hilang? Sejarah dengan jelas mencatat bagaimana iman yang sudah disampaikan oleh Yesua HaMasyiah dan para rasul itu dengan cepat menghilang. Bahkan kurang dari 1 abad saudara. Yesua HaMasyiah itu firman Elohim yang menjadi manusia. Dia sudah datang ke dunia, dia sudah mengajar, dia bertemu dengan orang banyak. Tetapi ketika dia mati, belum seabad kemudian semua pengajarannya lenyap saudara. Digantikan oleh doktrin manusia. Ya, ini terbukti dengan ada seorang uskup namanya Sixtus dari Roma. Saudara tahu kan ya, uskup
dari Roma, saya nggak usah sebutkan lebih panjang di situ. Nah, si Uskup Sixtus ini dia mendorong gereja untuk melepaskan diri dari kebiasaan Yahudi dan menggantikannya dengan yang baru. Kemudian Sixtus ini didukung oleh Uskup Victor, sama-sama dari Roma. Nah, si Victor nih ya, memicu kontroversi besar dengan menekan gereja untuk beralih dari merayakan Paskah sebagai hari kematian Yeshua HaMasyiah ya, menjadi Minggu Paskah untuk merayakan kebangkitannya. Jadi sejarahnya dari sini saudara. Pertama si Uskup Sixtus, kedua Uskup Victor, ya. Nah, kedua uskup ini tentunya mendapatkan perlawanan, tetap di antara pengajaran-pengajaran yang salah, orang-orang yang salah, ya, tetap ada orang yang benar, saudara. Ya. Jadi si Uskup Sixtus dan si Uskup Victor ini ditentang oleh Polikrates. Dia mengatakan kita harus mentaati Tuhan daripada manusia. Luar biasa. Ya. Tetapi ya, akhirnya agenda si Victor ini menang saat siapa saudara? Konstantinus. Ya, kaisar Romawi pertama yang memeluk agama Kristen. Dia menulis surat kepada konsili di Nisea tahun 325 Masehi. Nah, apa yang mendorong Sixtus, Victor, Konstantin ya melakukan hal ini? Sederhana, saudara. Itu karena antisemitisme. Ya. Si Konstantin dalam suratnya ke konsili Nisea, intinya dia mengatakan bahwa orang Yahudi itu adalah pembunuh Tuhan. Lalu kenapa kita harus mengikuti pengajaran dari orang-orang yang sudah membunuh Tuhan? Ya. Jadi si Konstantin dia sebagai kaisar Roma, ditambah lagi kan waktu itu Yahudi itu ada di bawah penjajahan Roma. Dia juga gengsi dong. Gue kaisar, kenapa gue harus mengikuti doktrin dari bangsa yang gue jajah? Gitu ya. Dan dia juga dalam suratnya dia mengatakan bahwa dia mengatakan begini, karena itu sangat aneh apabila orang Yahudi menyombongkan diri dengan mengatakan bahwa kita tidak mampu menjalankan perayaan-perayaan tanpa instruksi mereka. Tanpa instruksi orang Yahudi. Halo, gimana bangsa-bangsa bisa merayakan hari-hari raya Tuhan kalau kita tidak belajar dari bangsa Yahudi? Nah, makanya jadinya Paskah diganti. Jadi hari kebangkitan, kematian diganti jadi Jumat Agung ya dan sebagainya. Nah, apa yang dikatakan oleh Konstantin itu benar atau enggak? Ya. Jadi bahwa Konstantin itu menganggap ya bahwa hari-hari raya yang dilakukan oleh orang Yahudi itu adalah tradisi mereka sendiri gitu loh. Bukan berasal dari Tuhan. Ya tentu pendapat ini salah. Si Konstantin ini tentu salah saudara. Kenapa? Karena orang Yahudi menerima instruksi itu langsung dari Adonai Elohim. Seperti tadi pembukaan Keluaran pasal 12 ayat 1. Adonai Elohim berbicara kepada Mose. Adonai Elohim memerintahkan Mose. Siapa yang bicara kepada Mose? Adonai Elohim. Siapa yang memerintahkan Mose? Adonai Elohim.
Tetapi ternyata saudara, para pemimpin gereja itu lebih suka menerima perintah dari seorang kaisar Romawi daripada seorang rasul. Dalam hal ini adalah Rabi Shaul Paulus di dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 23. Catat saja saudara ya. Nah, sehingga apa yang terjadi saudara? Mereka menerima Easter sebagai bagian dari Kristen. Sedangkan kalau Pesak atau Paskah itu mah bukan kita, itu mah Yahudi. Nah, menurut William E. Fine, istilah Easter adalah bentuk lain dari Astarte, salah satu gelar Dewi Kasdim yang disebut sebagai Ratu Surga. Wow, ya. Nah, ada seorang biarawan Inggris, Bede, dia disebut sebagai Bapak Sejarah Inggris abad 7 dan 8. Ini kita belajar sejarah ya saudara. Abad 7 dan 8, ya. Nah, orang Inggris menyebut April itu sebagai bulan dari Eostre. Ya, yang digambarkan sebagai Dewi Kesuburan, Dewi Fajar, dan Dewi Cahaya. Nah, koneksi Fajar ini bisa menjelaskan hubungan linguistik antara Eostre dan kata timur. Bahasa Inggrisnya timur apa? Nah, is. Matahari terbit dari timur. Tradisi Kristen bangsa-bangsa merayakan Easter dengan mencari telur pada pagi-pagi benar. Siapa yang pernah menjadi korban? Ya. Tapi enak ya. Jadi kita nggak usah beli telur. Ya, telur yang kita dapat kita buat sambal goreng, kita buat gulai ya. Tapi saudara itu nggak ada artinya dibandingkan dengan pengajaran Yeshua Mesias. Ya kita bersyukur ya kita pernah mengalami itu. Jadi kita tahu kita pernah ada di sana. Tetapi oleh anugerah Tuhan kita dibawa dari tempat itu ke tempat kita sekarang. Itu bersyukur saudara. Tidak perlu saudara sesali. Karena kita pada dasarnya kita ini adalah Kristen bangsa-bangsa saudara. Ya, tetapi ya kita dipilih oleh Adonai Elohim untuk menjadi Kristen mesianik saudara ya. Jadi dari bangsa-bangsa menjadi mesianik. Dan ini saya mau katakan ya, jangan pernah saudara istilahnya mengejek Kristen Hellenis itu ya dengan mengata-ngatai sesuatu yang negatif yang tidak betul. Tidak, karena kita juga dulu pernah ada di situ. Yang harus kita lakukan apa sekarang? Kita berdoa supaya belas kasihan yang sama yang Tuhan sudah berikan kepada saudara dan saya berlaku juga untuk mereka. Karena salah satu syarat Yeshua HaMasyiah datang kembali ke dunia itu adalah ketika pengajarannya kembali dipulihkan. Ketika Yahudi dan bangsa-bangsa itu bersatu. Dan ketika mereka bersatu itu akan menarik Yeshua HaMasyiah turun datang kembali ke dunia untuk kali yang kedua. Karena itu janganlah saudara, bukan urusan kita menjelek-jelekan. No, kalau misalnya ada yang bilang, melalui mimbar ini saya mau tanya, ada enggak? Siapa di sini? Pak Ben, saya, siapa? Pak Franky, Pak Yusak, siapa lagi sekarang ada Pak John, ada penatua yang lain. Pernah enggak ngajarin? Oh saya terus terang enggak. Saya lihat pengajaran Pak Ben juga tidak. Enggak ada saudara. Ya, sekali lagi kita bersyukur kalau kita sudah melewati itu semua. Dan itu bukan urusan kita. Urusan kita itu adalah tadi kita berdoa. Tetap mengasihi mereka. Dan minta supaya Tuhan berbelas kasihan juga kepada mereka. Supaya mereka juga dibukakan sehingga mendapat pengajaran yang sama seperti saudara dan saya. Ya. Lalu pertanyaannya saudara, mengapa telur, mengapa kelinci? Bahkan ada yang mengatakan katanya kelinci itu bertelur. Waduh, untuk membenarkan doktrinnya ini, kelinci itu bertelur. Saudara tahu kelinci itu adalah binatang mamalia. Ada juga loh binatang mamalia yang bertelur, ada. Tapi kelinci itu tidak termasuk binatang mamalia yang bertelur. Jadi aneh ya, kok itunya kelinci,
telurnya telur ayam, gitu kan, aneh gitunya. Nah itulah dia, ya karena itu buatan manusia saudara, bukan buatan Tuhan. Jadi aneh memang betul ya. Nah balik lagi, Istar, Astarte, Yostre, ya, Astara itu adalah dewi kesuburan. Saudara tahu kelinci? Kelinci sekali beranak tuh bisa 4, bisa 12. Luar biasanya, abis melahirkan dia bisa langsung hamil lagi saudara. Jadi nggak ada masa nifas. Puyeng kepala saya. Coba saudara googling. Ya, nggak perlu masa nifas. Hayo hamil lagi. Seperti itu ya. Nah kemudian lalu kenapa telur juga ya sama. Ya dua-duanya itu bicara atau lambang dari kesuburan. Nah sekarang yang sudah rame beberapa tahun terakhir ini mengenai Rabu Abu saudara. Ada yang tahu sejarah Rabu Abu? Ya saya juga tahu karena saya baca saudara ya. Jadi Rabu Abu itu adalah hari 40 hari sebelum Jumat Agung. Ya. Mereka diperintahkan untuk berpuasa 6 hari seminggu. Tapi hari Minggu mereka nggak boleh puasa karena hari Minggu itu adalah hari ibadah katanya. Jadi nggak boleh puasa. Jadi puasanya Senin sampai Sabtu. 6 kali 6, 36. Nggak sampai 40 kan. Lalu 40-nya dari mana? Minggu kan nggak dihitung ya. Jadi kurang 4. Dihitung mundur saudara. Hitung mundur. Sabtu, Jumat, Kemis, Rabu. Ya. Lalu kenapa disebut Rabu Abu? Nah, para umat, saya nggak mau bilang, diperintahkan pada waktu Rabu Abu ini, dia membawa abu dari palma, daun palma yang sudah dilambai-lambai pada tahun sebelumnya. Jadi mereka harus bakar tuh daun palma itu, ada abunya kan? Nah abunya ini dibawa, nah terus nanti pemimpin gerejanya itu mengoleskan dia, dijidat gitu ya, tanda salib, atau ditaburkan di kepala. Ya, dan selama 1 hari itu abu yang ada di jidat maupun yang ada di kepala itu nggak boleh diapa-apain. Tapi kalau sudah sore gitu kita mandi sore ya mau nggak mau kan kita hilang gitu ya. Tapi pada waktu itu mereka nggak boleh gitu ya, nggak boleh dihilangin seperti itu. Nah lalu kemudian kita telusur lagi, ini Rabu Abu ini asalnya dari mana sih? Mereka mengatakan katanya oh itu asalnya dari kitab suci. Dia membandingkan dengan kisah Esther, Mordekhai ketika dia mendengar si Haman akan menggenosid, ya telat benar, akan menggenosid orang Yahudi yang ada dalam kerajaan Persia, apa yang dia lakukan? Iya, dia mengenakan kain kabung dan dia mengolesi dirinya dengan abu. Ya tapi ini apa hubungannya dengan genosida orang Yahudi? Ada lagi, yang gak nyambung itu dia tulalit artinya ya, kan kalau gak nyambung kan tulalit. Satu lagi dia bilang Niniwe. Ya, jadi ketika Adonai memerintahkan siapa? Yonah ya. Terus kemudian Yonah kan pertama menolak kan. Nah terus akhirnya masuk dah dia ke perut ikan 3 hari 3 malam di sana ya. Lalu kemudian disuruh balik lagi, ya Yonah udah gak berani lagi melawan ya. Baliklah dia ke Niniwe, dia sampaikan berita keselamatan. Akhirnya penduduk Niniwe itu dia bertobat dengan yaitu tadi sama kurang lebih seperti Mordekhai. Lalu apa urusannya? Tulalit lagi kan ya. Ya, apa urusannya abu di situ? Nah, jadi itu seperti tadi saya bilang, dia menyitir ayat-ayat yang ada dalam firman Tuhan dipakai untuk membenarkan doktrinnya itu dia. Hati-hati saudara. Makanya saya ngomong kepada saudara, open your mind ya. Banyak bergaul, baca buku-buku, kenali Alkitabmu, maka
saudara itu akan berpengetahuan luas. Ketika kita semua berpengetahuan luas, artinya kita tidak picik, saudara. Ya, kita nggak gampang marah, nggak gampang tersinggung, nggak gampang whatever kayak begituan ketika ada orang mengajarkan, oh ini mestinya begini, ini salah, ini begini, enggak. Ya, karena kita sudah tahu kebenaran itu, saudara. Balik lagi saya bilang tugas kita adalah mendoakan orang itu supaya dia juga mendapatkan belas kasihan Tuhan dan berbalik dari pikirannya yang salah. Saudara, ketika bangsa Israel memasuki tanah perjanjian, Elohim sudah memperingatkan mereka untuk tidak mengikuti ajaran atau tradisi bangsa yang pernah mendiami tanah itu. Karena tanah Kanaan diberikan oleh Adonai Elohim kepada bangsa Yehudi, itu bukan tanah yang kosong. Tanah yang sudah berpenghuni. Tapi Elohim mengajarkan mereka supaya mereka jangan mengikuti tradisi orang pagan, ya. Saudara bisa buka di dalam Ulangan pasal 12. Ulangan pasal 12 ayat 30 dan 32. Saya akan baca ya. Ulangan 12, 30 dan 32. Maka hati-hatilah supaya jangan engkau kena jerat dan mengikuti mereka setelah mereka dipunahkan dari hadapanmu. Dan supaya jangan engkau menanya-nanya tentang ilah mereka dengan berkata, bagaimana bangsa-bangsa ini beribadah kepada ilah mereka? Aku pun mau berlaku begitu. Aku pun mau berlaku begitu. Oke. Ayat 11, jangan engkau berbuat seperti itu terhadap Adonai Elohimmu. Sebab segala yang menjadi kekejian bagi Adonai, apa yang dibencinya itulah yang dilakukan mereka bagi ilah mereka. Bahkan anak-anaknya lelaki dan anak-anaknya perempuan dibakar mereka dengan api bagi ilah mereka. Segala yang kuperintahkan kepadamu haruslah kamu lakukan dengan setia. Janganlah engkau menambahinya ataupun menguranginya. Jadi harus pas. Sama seperti Torah dulu ya, di awal-awal tuh kan Pak Ben melakukan seminar, ada gambar gitu seperti orang sedang memanah gitu ya. Ada gambar mulai dari lingkaran kecil, kemudian lebih besar, lebih besar, lebih besar. Dan ketika si pemanah itu, panahnya itu sampai ke sasaran di lingkar yang paling kecil yang ada di tengah, lalu orang-orang akan berteriak Torah. Itu dia. Jadi jangan mengurangi, jangan menambahi, harus pas. Suka nggak suka harus, nah itu dia. Ya, Yesua juga sudah mengingatkan para muridnya itu di dalam Markus pasal 7 ayat 6 sampai 8. Markus pasal 7 ayat 6 sampai 8. Jawabnya, di sini adalah Yesua ya kepada mereka. Benarlah nubuat Nabi Yesaya tentang kamu, hai orang munafik, sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Elohim kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Saudara pilih mana? Ya, merayakan Pesak seperti yang diperintahkan Elohim atau Easter seperti yang diperintahkan oleh uskup dan kaisar. Saudara mau yang mana? Oke. Berikut, Yesua HaMasyiah, domba Pesak kita
1 Korintus pasal 5 ayat 7. 1 Korintus pasal 5 ayat 7 saya akan baca. Buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba pesak kita juga telah disembelih, yaitu Kristus, yaitu Mesias. Ya. Nah, apakah jamuan pesak terakhir Yeshua HaMasyiah dan murid-murid mengubah apa yang diperintahkan oleh Bapa? Ya, Pak Franky bilang tidak, betul. Ya. Yeshua datang ke dunia itu untuk menyatakan Bapa, bukan menggantikan Bapa. No. Ya. Tidak bisa saling menggantikan. Bapa adalah Bapa, Yeshua adalah Yeshua. Matius pasal 11 ayat 27, Yohanes pasal 5 ayat 37, dicatat aja saudara, saya lihat jamnya ya. Kemudian Yeshua juga mengatakan di dalam Yohanes pasal 10 ayat 30, Yeshua dan Bapa adalah satu. Jadi mereka tidak mungkin bertentangan satu sama lain. Alkitab menunjukkan bahwa perayaan Pesak pertama di Mesir dengan mengorbankan anak domba yang tidak bercacat adalah bayangan yang cemerlang dari Yeshua HaMasyiah, sang anak domba Elohim. Yohanes pasal 1 ayat 29. Yang kedua, Yeshua anak domba Pesak, 1 Korintus pasal 5 ayat 7. Yang ketiga, Yeshua disalibkan pada hari 14 bulan Nisan. Ya. Yang keempat, tidak ada tulangnya yang patah. Yohanes pasal 19 ayat 33. Kelima, Yeshua tanpa dosa, korban yang tidak bercela. 1 Petrus 2 ayat 22, 1 Yohanes 3 ayat 5. Yang keenam, manusia yang berdosa telah dikuduskan oleh darah Mesias Yeshua. Wahyu 1 ayat 5. Yang ketujuh, murid-murid Yeshua setia merayakan Pesak setiap tahun untuk mengingat pengorbanannya. 1 Korintus pasal 5 ayat 8. Nah, apa yang dilakukan oleh Yeshua ketika dia merayakan Pesak bersama dengan murid-muridnya? Pertama, Yeshua membasuh kaki murid-muridnya. Yohanes pasal 13 ayat 1 sampai 20. Jadi dengan Yeshua membasuh kaki murid-muridnya itu untuk menunjukkan, untuk memberikan teladan tentang kerendahan hati dan kasih. Masih ingat ketika kita retret, ya, di situ berkali-kali dikatakan serve with honor. Serve with honor. Ya. Saya mau terusinnya kemana nih? Saya pernah satu kali datang ke Pak Ben. Ya sebenarnya nggak ada perasaan apa-apa sih, saya cuma pengen curhat aja. Dad, saya bilang, tadi itu sebelum ibadah nih ya, sebelum ibadah, ada orang kan ngumpul-ngumpul. Terus saya ada di situ mau ngambil sesuatu gitu kan. Biasanya memang saya yang suka menyapa mereka. Hai shalom, sahabat shalom, apa segala macam. Tapi ini karena memang saya lagi buru-buru, otak saya tuh udah dipenuhi, saya ke situ tuh mau ngambil sesuatu gitunya. Ya udah, jadi saya nggak lihat ada siapa ya, saya mau ambil sesuatu itu. Tahu nggak apa yang terjadi? Saya lewat di depan mereka, saya berdiri di depan mereka, saya buka lemari, nggak ada tuh yang ngomong shalom. Saya nggak tahu kalau antar sesama jemaat mereka mengucapkan salam atau nggak ya. Saya bilang gitu ke Pak Ben. Terus akhirnya, ya saya sih cuma curhat aja, nggak ada perasaan apa-apa. Akhirnya saya bilang, ya udahlah, mulailah dari diri kamu sendiri. Kalau kamu memang biasa melakukan itu, lakukanlah itu. Jangan ngarepin orang lain ngelakuin duluan sama kamu. Lah waktu kita melakukan juga saya dengan perasaan sukacita kok. Shalom gitu ya, dengan hati yang gembira. Lalu ketika saya balik tidak disapa sama mereka, what is the problem? Mestinya nggak ada masalah. Sekali lagi saya bilang saya cuma curhat. Pak Ben juga nggak langsung ngusap-ngusap. Oh, kasihan deh lo. Sabar ya. No, dia cuma denger aja saudara. Boro-boro saya dielus-elus ya. Kadang-kadang tuh ya saya suka salah curhat saudara. Bukannya di alam gitu ya, malah diapain coba? Dikotbahin saudara. Aduh, gak enak ya punya suami seorang hamba Tuhan. Sahabat dalam susah sukarmu. Aduh, haleluya, emang benar haleluya saudara ya.
Nah, jadi balik lagi saudara, ketika Yesua dia membasuh kaki murid-muridnya, itu Yesua sedang memberikan teladan tentang kerendahan hati dan kasih. Sudahkah di antara kita saling merendahkan hati kita? Rendah hati sama rendah diri beda ya saudara. Rendah hati itu suatu sifat yang positif. Rendah diri itu adalah sifat yang negatif. Ya, itu dia. Nah, sudahkah kita mempraktekkan kerendahan hati kita dan kasih kita kepada sesama kita? Ya, lalu yang kedua, setelah pembasuhan kaki, Yesua menetapkan dua simbol sebagai gambaran dari tubuhnya, yaitu apa? Matsah, roti tidak beragi, dan anggur. Ya, Matius 26 dicatat aja, Matius 26 ayat 26 sampai 28. Matsah yang berlubang dan berbilur menggambarkan tubuhnya akan berlubang dan juga berbilur oleh cambukan prajurit Romawi. Ya. Saudara, prajurit Romawi yang ditugaskan untuk mencambuk Yesua HaMasiah sebelum penyalibannya, dia harus orang yang sangat tidak berperasaan. Kenapa saya katakan demikian? Ya, karena cambuk yang dia pakai untuk mencambuk tubuh Yesua HaMasiah itu bukan dari tali rafi, saudara. Bukan juga dari tali plastik yang diulin-ulin kayak begitu, bukan, ya. Tetapi cambuk kulit yang dijalin dengan potongan logam dan tulang yang tajam dan memang dirancang untuk merobek daging korban. Saudara bisa bayangkan ya, cambuk, ini ada nontel logam, ada tulang, nancep kan di tubuh, langsung set. Cambuk lagi, nempel lagi, set. Ya, saya pikir saya mau menayangkan gambar itu, tapi saya nggak tega saudara, sehingga akhirnya saya putuskan saya nggak akan menayangkan itu. Ya, lalu kemudian saudara, ya, si prajurit Roma ini dia tahu kalau dia cambuk Yesua terus menerus, dia pasti akan mati. Akhirnya dia berhenti saudara, berhenti setelah tubuh Yesua itu remuk redam, berbilur sangat banyak saudara. Ya, kenapa dia harus berhenti? Karena Yesua matinya itu bukan karena dicambuk, tapi karena disalib, ya. Tapi waktu dia berhenti, saya katakan, dia sudah menimbulkan rasa sakit yang luar biasa, trauma yang luar biasa kepada Yesua HaMasiah. Sehingga kemudian kita tahu Yesua HaMasiah terlalu lemah untuk memikul salibnya sendiri. Ya, sehingga akhirnya prajurit Romawi itu dia meminta bantuan seorang Kirene yang bernama Simon. Nah, saudara, penyaliban itu adalah cara mati yang memalukan dan menyakitkan. Kenapa memalukan? Karena penyaliban itu diperuntukkan bagi orang yang paling hina. Dia adalah budak, dia adalah penjahat dan musuh negara. Ya. Kenapa juga memalukan? Karena orang itu dilucuti pakaiannya. Jadi sebelum dicambuk, itu orang itu dilucuti pakaiannya, saudara, dan disalib dalam keadaan telanjang. Kita membaca di dalam Yohanes pasal 19 ayat 23 sampai 24 ya, bahwa para prajurit itu dia membuang undi untuk pakaian dari Yesua HaMasiah. Jadi Yesua HaMasiah itu disalib dalam keadaan telanjang, tidak seperti gambar-gambar yang kita lihat. Ya, makanya disebut memalukan, saudara. Lalu kemudian kenapa disebut menyakitkan? Ya karena itu tadi. Dia harus dicambuk lebih dahulu. Jadi bukan hanya tiba-tiba disalib gitu, enggak. Dia harus dicambuk lebih dahulu, ya. Lalu dipermalukan di depan umum.
Supaya apa? Itu merupakan peringatan bagi orang-orang supaya jangan melakukan kesalahan yang sama. Kalau kamu melakukan kesalahan yang sama, maka nasibmu akan seperti nasib orang ini gitu. Kurang lebih seperti begitu. Ya. Nah saudara, kalau kita berpikir tentang penderitaan Yeshua HaMasyiah, ya. Oke, sebelum ke situ. Tadi saya mengatakan bahwa penyaliban itu adalah cara mati yang paling memalukan dan menyakitkan. Dan ini yang digambarkan dengan tepat oleh Yesaya di dalam Yesaya pasal 53. Kita coba baca ya, Yesaya 53 ayat 2 sampai 10. Yesaya 53 ayat 2 sampai 10 saya akan baca untuk saudara. Ayat 3, mulai dari ayat 3 ya sampai 10. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Ya, karena mukanya Yesua, tubuhnya Yesua itu sudah tidak berbentuk, jelek sekali saudara, ya, oleh luka-luka yang dia dapatkan. Ayat 4, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya, padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Elohim. Tetapi ia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tadi kita udah bahas ya. Tetapi Elohim telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya, siapakah yang memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Tetapi Elohim berkehendak meremukan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, Asyam, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Elohim akan terlaksana olehnya. Ya. Luar biasa saudara. Nah waktu kita merenungkan rasa sakit, penderitaan, malu yang Yesua alami, kita mungkin bertanya-tanya, Bapak, apa enggak ada cara lain untuk menyelamatkan kita, manusia yang berdosa? Tentu saja Bapa di surga bisa melakukan cara lain. Ya. Tetapi rencananya adalah seperti itu. Dia memberikan Yeshua HaMasyiah, anaknya yang tunggal, Yohanes pasal 3 ayat 16. Mati bagi keampunan dosa seluruh dunia. Bahwa Tuhan dari awalnya
memang mempunyai rencana untuk menyelamatkan manusia itu dengan memberikan putranya yang tunggal, anak domba Elohim yang disembelih sejak dunia dijadikan. Wahyu 13 ayat 8. Bapa dan Yesua yang datang ke bumi sebagai anak Elohim merancang rencana keselamatan sejak awal. Jadi kematian Yesua HaMasyiah bukanlah sebuah renungan saudara, tetapi bukti bahwa Elohim mengasihi manusia, mengasihi saudara dan saya, sehingga dia memutuskan Yesua HaMasyiah harus mati. Dan luar biasanya saudara, ya, bukan hanya Bapa yang memutuskan, tetapi Yesua HaMasyiah juga setuju. Kalau Bapa sudah memutuskan tetapi Yesua tidak setuju, maka tidak akan ada jalan pengampunan saudara bagi saudara dan saya. Ya. Nah, jadi apabila Adonai Elohim yang kita panggil sebagai Bapa dan Yesua HaMasyiah telah berkorban dengan begitu luar biasa, apa yang sudah saudara dan saya lakukan untuk membalas kasih-Nya, saudara? Sama seperti Moshe meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan, sehingga siapapun yang percaya kepadanya dapat memiliki hidup yang kekal. Saudara, umat manusia secara keseluruhan itu telah digigit ular. Kapan? Ketika Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa. Tidak ada yang luput saudara dari kematian kekal. Makanya dikatakan tepat sekali bahwa seluruh umat manusia itu sudah digigit ular. Karena itu perlu dibebaskan dari racunnya yang mematikan. Bagaimana caranya? Ya, jadi seperti patung ular pemusnah yang diangkat untuk kesembuhan Israel, demikian juga yang perlu kita lakukan. Yaitu apa? Melihat ke atas, percaya dan menerima bahwa Yesua HaMasyiah adalah Seha Elohim. Yesua HaMasyiah adalah matsah yang berlubang dan berbilur untuk keampunan dosa saudara dan saya. Mari kita membalas pengorbanannya dengan melakukan semua perintahnya, sehingga kehidupan kita itu menjadi berkat bagi kemuliaannya. Bapa di surga, Dia cuma minta, jikalau engkau mengasihi aku, lakukanlah semua perintahku. Hal yang sama dilakukan oleh Yesua HaMasyiah. Kalau engkau benar-benar mengasihi aku, lakukanlah semua perintah-perintahku. Marilah kita melakukan semua perintah-perintah Adonai Elohim dengan penuh kasih, dengan tekun dan setia. Sehingga kita akan menjadi berkat bagi kemuliaan dan kebesaran namanya. Amin. Saya mengundang pemimpin pujian, WL dan juga singers untuk sama-sama menyanyikan lagu Yesua El Yakar. Dan kalau bisa ada terjemahan bahasa Indonesianya ya? Ada? Oke, baik, terima kasih. Dan saya mengundang Bapak Gembala untuk menutup dalam doa, Pak. Beato Adão.
Terpujilah namamu, Bapa Surgawi yang telah memberikan Mesias Yeshua bagi kami ya Tuhan. Dan kami bersyukur Mesias Yeshua, firman Elohim yang menjadi manusia, dia menyerahkan hidupnya sendiri bagi kami ya Tuhan. Dan bukakan mata kami, supaya kami boleh melihat betapa harga yang demikian tinggi yang diberikan oleh Yeshua kepada kami sebagai manusia berdosa, menebus manusia berdosa dengan menyerahkan segala kehidupannya, mengalami siksaan dan hinaan yang demikian berat ya Tuhan. Kami memuji Tuhan, kami bersyukur, dan kami tidak dapat lagi melihat bahwa hidup kami adalah milik kami sendiri. Biar Tuhan bukakan mata rohani kami, supaya kami boleh melihat betapa besar pengorbanan yang diberikan untuk supaya kami boleh hidup seperti saat ini ya Tuhan. Ketika kami hidup dalam damai sejahtera Tuhan, kami hidup dengan diberkati Tuhan, kami boleh menerima kesembuhan dari Tuhan, kami boleh mendapatkan sukacita dari Tuhan, atas dasar harga yang demikian besar yang dikorbankan oleh Yesus HaMashiach bagi kami. Kami boleh Tuhan melihat bahwa kehidupan kami bukan lagi milik kami, tapi kami adalah milik Tuhan. Dengan memberikan hidup kami untuk melayani Tuhan sepanjang hidup kami ya Tuhan. Bukan sebentar tetapi sepanjang hidup kami. Supaya kami tidak meninggikan diri kami, merendahkan diri kami di hadapan Tuhan. Kami memuji namamu. Mesias Yeshua, anak domba Elohim yang telah berkorban bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Mesias Yeshua untuk segala sesuatu yang Tuhan berikan. Dan Bapa, kami mohon biar kami boleh oleh anugerah Tuhan mendapatkan kekuatan untuk kembali mengasihi Tuhan. Haleluya, terima kasih Bapa, segala puji bagi nama Tuhan, biar kami boleh menyatakan bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang peduli, Tuhan yang mengorbankan hidupnya, Mesias yang mengorbankan kehidupannya, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya, segala puji bagi nama Tuhan, di dalam nama Mesias Yeshua, kami berdoa dan biar hidup kami boleh dipakai untuk memuliakan nama Bapa di surga dan untuk menyebarkan kabar baik Yesus HaMashiach kepada siapapun, kepada umat manusia, kepada siapapun di bumi ini sesuai dengan kehendak dan perintah Tuhan. Haleluya, dalam nama Mesias Yeshua kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin.